Oke, selamat siang semua. Yang Siang, Pak. Oke, kita lanjut aja ya sambil menunggu teman-teman yang lain Apa? nanti bisa menyusul aja supaya waktunya tidak terlalu terbuang. Kita lanjut aja dulu di sini. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa mata kuliah Object Oriented Analysis and Design ini adalah mempelajari bagaimana kita membuat sebuah desain atau arsitektur dari sebuah program. Nah, kalau dibandingin dengan apa namanya, dengan program-program yang atau kehidupan sehari-hari kita, bahwa kita bisa bilang bahwa arsitektur dalam sebuah program itu hampir mirip dengan arsitektur dari rumah gitu. Jadi ada sebuah rumah memiliki arsitektur atau gambaran arsiteknya seperti apa. Nah, itu sama halnya dengan yang nanti akan kita pelajari di sini gitu. Mulai dari tampilan, kemudian sampai ke aliran data dan alur datanya seperti apa, alur prosesnya seperti apa, aliran datanya kemana, itu yang akan kita pelajari di sini. Nah, selanjutnya, ini saya share konten dulu. Oke, ya bisa dilihat ya tampilan kontennya ya. Bisa, Pak. Ya, jadi yang sudah kita bahas tadi, mungkin saya lupa dulu memperkenalkan diri. Jadi perkenalan dulu, nama saya Adi Panca Saputra Iskandar. Teman-teman boleh panggil atau sapa saya dengan Adi Panca. Itu ada email saya. Nanti teman-teman mau diskusi atau lewat WA juga boleh, karena kita sudah tergabung dalam grup. Jadi silakan nanti kita bisa saling apa namanya, bertukar pikiran atau sharing. Kira-kira teman-teman ada kebingungan di mana. Nah, selain dari itu, mungkin saya akan mengingatkan ke teman-teman bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang cukup teramat penting, di mana mata kuliah ini teman-teman akan bisa terapkan di kerja praktek atau di mata kuliah seminar atau di tugas akhir nanti. Karena teman-teman bisa gunakan OOAD atau UML ini nanti di laporan tugas akhir atau laporan kerja praktek teman-teman itu sendiri gitu. Jadi di sini teman-teman eh, perlu ekstra untuk konsentrasi dan perlu memahami, karena kalau teman-teman sampai miss aja di sini, teman-teman tuh kasihannya adalah teman-teman nanti kesulitannya di ini, di apa namanya, di pengerjaan TA atau kerja praktek nanti gitu. Itu masalahnya. Jadi saya sarankan untuk kalau bisa lebih ekstra untuk dipahami. Kalau memang nggak paham bisa didiskusikan. Tenang aja, kita sama-sama sharing. Jadi apa yang mungkin nanti teman-teman tanyakan, saya pun nggak memahami. Nanti saya akan bantu untuk mencarikan solusinya seperti apa. Gitu. Oke. Jadi seperti biasa kita punya kehadiran 75% dari absensi teman-teman. Jangan sampai kurang dari ini. Masalah absensi saya tidak terlalu mempermasalahkan. Teman-teman misalnya ke depannya ini kan karena kita mata kuliah ini teori, kebanyakan teori. Jadi tidak ada praktikumnya sama sekali. Sehingga ke depannya teman-teman mungkin harus minimal meluangkan sedikit waktu untuk kita live session gitu. Jadi kita akan live session di setiap pertemuan, mungkin nanti entah itu apa namanya, minimal 30 menit sampai 1 jam lah kita bertemu untuk live session. Nah, tetapi selain dari itu saya juga akan sharing materi melalui PowerPoint atau slide. Nanti teman-teman bisa baca di sana juga kalau teman-teman nggak bisa live session. Tetapi saya harapkan untuk bisa live session, karena nanti absensi itu teman-teman terhitung dari live session itu sendiri gitu. Jadi teman-teman apa namanya, silahkan kalau bisa luangkan waktu sejenak untuk screenshot aja apa namanya, absensi nanti di akhir pertemuan biasanya saya akan buat gitu. Jadi nanti ada waktu, nanti saya bilang silakan di screenshot untuk untuk absensi. Nanti silakan teman-teman screenshot dan itu yang nanti akan digunakan untuk absensi gitu. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan entah teman-teman mau dengerin apa enggak, kayak gitu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi yang penting absensi teman-teman terpenuhi dulu deh gitu, biar nggak rugi udah bayar SKS tapi ternyata absensinya kurang dan akhirnya nggak bisa ikut UAS, kan kasihan gitu ya. Jadi kita sama-sama saling ngerti aja. Saya paham bahwa teman-teman pasti butuh absen dan saya pasti akan selalu memberikan absen
dalam kondisi apapun teman-teman itu. Yang penting kembali lagi ke teman-teman bahwa nanti yang rugi bukan saya, tapi tetap teman-teman karena nanti teman-teman yang tidak mendapatkan apa-apa dari perkuliahan ini. Gitu aja sih simpelnya. Oke. Kemudian selanjutnya tatap muka ya. Minimal tatap muka adalah 30 menit. Itu dari Sticky untuk mata kuliah teori. Untuk mata kuliah praktikum mungkin tidak selamanya harus tatap muka, bisa lewat YouTube dan sebagainya. Nah, nanti hasil dari perkuliahan ini saya tetap akan upload di Google Classroom supaya teman-teman bisa kembali mengingat, oh ternyata gini tadi dibahasnya kayak gini, bahasnya kayak gini. Jadi teman-teman tinggal apa namanya nge-download aja videonya atau nanti saya share di YouTube. Nanti teman-teman tinggal nonton aja di YouTube. Nanti silahkan bisa seperti itu. Jadi teman-teman udah nggak usah khawatir. Misalnya, oh Pak, saya nggak bisa jam segini karena gini gini gini. Minimal teman-teman hadir untuk absen aja. Itu aja cukup. Walaupun ada upacara dan sebagainya, itu saya kembalikan ke pribadi masing-masing aja, ya gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah aturannya adalah kita akan berkelompok teman-teman. Jadi teman-teman silahkan mulai dari saat ini cari teman minimal 5 orang ya. Jadi silahkan dicari temannya minimal 5 orang berlima ya. Jadi dari sekarang mulai cari-cari teman, kita akan mulai berkelompok karena nanti ke depannya kita hanya akan lebih banyak berdiskusi dibandingkan dengan kita harus materi-materi terus seperti ini gitu. Jadi kita akan ada sesi-sesi diskusi di mana nanti teman-teman berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini yang nanti akan menjadi tugas UAS yang nanti teman-teman akan kumpul di akhir pertemuan gitu. Jadi saya harapkan mulai dari saat ini cari teman yang benar-benar teman-teman itu sudah kenal gitu. Artinya bukan berarti saya suruh milih-milih teman, bukan. Tapi maksud saya adalah kalau teman-teman nggak kenal, takutnya nanti sulit dihubungi, gitu. Jadi pas waktu mau ngerjain kelompok, sulit dihubungi, itu yang membuat nanti teman-teman akan merasa eh, apa namanya, bingung sendiri gitu jadinya. Ya, jadi silahkan teman-teman untuk bisa berkelompok atau mencari teman kelompok dulu, gitu. Oke. Sampai di sini mungkin dulu ada yang mau ditanyain atau gimana? Silahkan. Enggak ada, Kak. Nggak ada ya, cukup ya. Untuk jadwal perkuliahannya itu sesuai jadwal dari Classroom apa kita nyesuaiin lagi, Pak? Ah, kalau jadwal dari Classroom kan sebenarnya teman-teman ini ada 3 kelas. Ini saya gabung jadi satu kelas. Nah, jadinya apa namanya? Teman-teman mungkin nanti akan gabung di satu satu kelas aja untuk live sessionnya. Mungkin kita sepakat aja, mungkin kita akan mulai di hari Sabtu yang sama, di jam yang sama aja. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman untuk tatap mukanya. Pak, Jadi eh bisa mm-mm, gimana? mau Saya mau itu izin Pak, bisa nggak kita nanti di kayak di polling gitu Pak? Mungkin ada kan nggak semua teman-teman bisa, jadi ada yang bekerja mungkin di pagi hari seperti itu. Oke oke, boleh boleh. Heeh. Ah, ah. Jadi mungkin ada pilihan antara pagi. Kalau misalnya sore, kira-kira Bapak bisa? Oh bisa, saya bisa, tetap bisa untuk sore, untuk harinya nanti kan kita bisa sama-sama polling ya. Kalau gitu Iya, nanti seperti itu Pak. Heeh. boleh, nanti saya siapkan nanti pilihan-pilihan jam dan waktunya, kemudian sama harinya, hari apa, sehingga nanti kita bisa polling kira-kira hari apa yang teman-teman bisa gitu aja ya. Boleh, boleh Pak, boleh. Kalau itu sih saran dari saya Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, oke. Ada lagi mungkin yang mau kasih masukan dan saran, boleh. Nanti kita sama-sama diskusi aja, kita demokrasi aja. Gimana nanti? Tetapi nanti kembali lagi ya ke hasil demokrasinya, mana pilihan terbanyak, maka kita gunakan yang itu. Baik Pak, baik. Oke, ada lagi mungkin? Oke, kalau memang nggak ada ya sudah. Jadi mulai dari sekarang silakan teman-teman nyari kelompok. Teman-teman bisa kumpulin dulu. Kira-kira oh ini sudah saya kenal di semester sebelumnya.
dia bisa berkomunikasi dengan baik pada saat berkelompok itu cukup. Sampai di situ aja dulu. Masalah dia bisa apa enggaknya, saya rasa ini mata kuliah yang tidak terlalu berat gitu. Jadi tidak terlalu banyak ada ngoding atau apa itu nggak ada sama sekali. Jadi kita cuman bahas bagaimana analisa dan cara membuat apa namanya perencanaan dalam membuat software itu aja. Oke, kita lanjut. Kemudian seperti biasa tetap ada bobot penilaian. Untuk bobot penilaian di sini saya tetap menggunakan dengan keaktifan 15%, kuis 15%, tugas 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Jadi silakan teman-teman pastikan jangan sampai tidak mengikuti UAS gitu karena absensi. Itu yang saya sangat sayangkan. Apalagi kan kita cuma online pertemuannya. Sesulit apa sih teman-teman mengatur waktu sampai nggak bisa untuk hadir 75% itu kan artinya sudah terlalu sibuk sekali gitu. Artinya yang saya tadi sampaikan bahwa sekalipun teman-teman nggak bisa mengikuti perkuliahan dalam waktu, contoh yang tadi misalnya oke kita sepakat misalnya semuanya sepakat di hari Sabtu jam 10 misalnya. Ternyata teman-teman ada yang kerja tadi disampaikan. Nah, masa hanya untuk login dan absen saja nggak sempat, kan pasti sempat gitu maksud saya. Artinya eh, saya tidak mengharuskan teman-teman harus hadir full. Misalnya dari jam 10 sampai jam 11 misalnya full itu sampai habis, enggak. Jadi teman-teman cukup absen saja, screenshot saja, sudah cukup. Nanti kan saya juga akan upload materi ini atau saya akan upload live session ini di Google Classroom. Jadi teman-teman bisa nonton lagi ketika teman-teman nanti sudah selesai bekerja gitu. Jadi nggak masalah teman-teman harus hadir di saat itu atau nggak masalah gitu. Menurut saya orang yang tidak terlalu memperhitungkan absensi. Masalah absensi itu kembali ke pribadi masing-masing aja gitu. Jadi tergantung teman-teman mau ikut hadir live session atau offline nanti dan nanti teman-teman tinggal nonton aja nggak masalah gitu. Itu opsional. Ya, oke. Kemudian masalah keaktifan, ya keaktifan ini saya hitungnya dari teman-teman sering apa namanya aktif mengerjakan tugas saja sih gitu. Aktif mengerjakan tugas dan berdiskusi itu saya rasa itu sudah cukup. Kemudian kuis ini karena kita mata kuliah yang banyak diskusi, mungkin kuis ini nanti saya akan carikan satu waktu untuk kita adakan kuis jadinya. Kemudian kalau untuk tugasnya sudah pasti. Tadi saya sempat sampaikan bahwa tugasnya adalah berkelompok. Ya, kemudian UTS ini nanti ada tugas yang nanti di mana kelompok itu harus mempresentasikan itu sebagai nilai UTS. Kemudian UAS nanti adalah laporan hasil dari pengerjaan kelompok, tugas berkelompok tadi. Jadi UAS ini udah nggak ada UAS yang kayak pilihan ganda atau UAS yang esai kayak gitu, esai tes dan sebagainya itu nggak ada. Mata kuliah ini saya nggak mau terlalu banyak teori. Yang penting teman-teman bisa bagaimana membuat sebuah desain untuk sebuah software kayak gitu. Itu aja cukup dah. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita kenal dulu deh, biar teman-teman biar ada refreshing dulu. Saya punya gambar ada 4 di sini. Ada gambar kotak, segitiga, segi 6, dan lingkaran. Ya, silahkan pilih salah satu gambar yang ada di 4 ini dan ketikkan di komentar. Cukup. Ya, boleh. Ini untuk mengenal kira-kira pribadi teman-teman itu seperti apa sih gitu. Itu aja cukup ya. Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi Pak deh. izin Pak, mungkin saya tadi terlewat, untuk kelompoknya ada maksimal atau minimal orangnya Pak? Betul. Kelompoknya itu minimal berlima ya. Berlima, maksimal itu bertujuh lah. Maksimal bertujuh. Minimal berlima.
Ini kenapa saya Ma- buat kelompoknya banyak sekali dalam satu kelompok itu sampai 5 sampai 7 karena teman-teman ini juga banyak di dalam kelas karena saya lihat satu kelas itu sekitar 60 orang. Nah, kalau misalnya 2 sampai 3 orang aja dalam satu kelompok cukup memakan waktu sih gitu. Jadi Maaf Baik, boleh. ya Pak, Silakan. Ya. kalau kita dari kelas D, kelasnya Ibu Teresia, kita sudah Mm-mm. diminta untuk mencari kelompok dan kelompoknya udah ada Pak. Berapa orang? Untuk satu kelompok kayak ada 5 atau 6 orang tadi Pak. 5 sampai 6 orang. Oke, nggak apa-apa. Kelompok yang itu aja dipakai. Kalau memang sudah sama 5 sampai 6 orang nggak masalah gitu. Jadi silahkan teman-teman lanjutkan dengan kelompok yang sudah dibentuk oleh Bu Teresia itu boleh, atau teman-teman mau cari lagi yang lain boleh. Tapi nanti kelompok itu yang nanti akan dipakai untuk terus-menerus sampai di akhir perkuliahan gitu. Baik Oke? Pak. Ada lagi mungkin? Ada Pak, saya Pak izin bertanya Pak. Oke, silahkan. Kan ini kalau nggak salah kelasnya gabungan dari kelas D sama kelas U ya Pak? Betul, 3 kelas. Ini ada kelas Oh T, 3 kelas. ya, ada 3 kelas ya. Saya ada gabung 3 kelas. Jadi ada Oh, kelas T, U, dan P. oke. Kalau gitu untuk kelompoknya kita boleh nyari dari kelas lain nggak Pak? Kalau misalnya nggak ada dari kelas kita sendiri gitu. Jangan, kalau kelompok Oh, tetap dengan kelas masing-masing. Karena nanti oke. kesulitannya adalah pada saat teman-teman mau ngupload di Google Classroom, nanti kan nggak ketemu teman yang lain itu. Gitu jadinya. Oh, oke. Baik Pak. Nah, ini Makasih. hanya masalah masalah penilaian di Google Classroom aja. Kalau saya sih nggak masalah mau cari kelompok di dengan kelas lain nggak masalah. Cuman takutnya nanti BAK-nya yang ruwet ya gitu. Itu yang saya takutnya. Nanti akhirnya karena ruwet, akhirnya teman-teman nggak dapat nilai, kasihan juga kan gitu. Kalau dari saya kan saya pasti selalu akan memberikan nilai yang terbaik gitu untuk teman-teman yang sudah berusaha gitu. Ya, oke, ada lagi mungkin sebelum saya lanjut? Nggak ada ya, cukup ya. Oke, cukup. Nah, kalau sudah dituliskan di komentar, kita akan bahas orang yang nomor 1 yang memilih persegi, tipikalnya seperti apa. Oke, dia orang yang intelektual, objektif, rasional, dan pengambil keputusan yang baik. Biasanya orang-orang ini lebih cenderung untuk memiliki apa ya? Memiliki sifat yang berpikirnya itu logis gitu. Jadi selamat untuk yang sudah memilih nomor 1 atau memilih kotak. Kemudian kita lanjut, yaitu segitiga. Orang-orang yang memilih segitiga tipikal orang yang seperti apa sih gitu ya. Kita lihat. Ya, orang yang stabil, dapat dipercaya, konservatif, dan memiliki visi jangka panjang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat teman-teman mana nih yang gampang, yang bisa dipercaya untuk berkelompok dengan saya. Teman-teman bisa lihat dari sini, dari sekarang, kayak gitu. Dan tipikal orang-orang yang segitiga ini adalah orang-orang yang memikirkan masa depan biasanya. Oke, dia mungkin mau berpikir bahwa, oh ini ke depannya harus seperti ini gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah yang seginam. Tipikal orang seginam seperti apa sih? Kayak gitu ya. Oke, Anda tidak puas dengan status quo, berani mengambil risiko, dan selalu ingin berbeda. Biasanya orang-orang yang seperti ini, kalau ngerjain tugas, dia selalu pengen yang lebih. Gitu. Pengen yang lebih itu lebih dari teman-teman yang lain biasanya. Gitu. Terus kemudian selalu mengambil resiko. Misalnya saya mintanya, oke, buat apa namanya, desain yang seperti ini aja, yang misalnya contoh simpel aja ya. Misalnya buat desain untuk aplikasi buku tamu misalnya gitu. Tapi dia pengennya biar supaya sampai semuanya, sampai undangan, sampai buku tamu, semua-semua gitu. Nah, itu tipikal orang yang nomor 3. Jadi dia lebih senang apa ya, berbeda dengan yang lain dan selalu ingin lebih daripada yang lain. Itu tipikal orang yang ketiga gitu. Dan orang yang keempat seperti apa teman-teman? Kita lihat sama-sama yang memiliki yang pilih lingkaran ya. Apakah seperti ini? Ya mungkin teman-teman bisa berpikir, oh, aduh, bener nggak ya aku seperti ini ya kayak gitu ya. Tepat tepat sekali jawabannya, Pak. Tepat ya jawabannya. Oke. Atau mungkin seperti ini ya. Selalu berpikir yang seperti ini Tepat karena sekali, Pak, bulat tepat. aja kayak gitu. Oh, tepat sekali Astaga. ya. Astaga. Ya, tapi sebenarnya ini cuma intermezzo, teman-teman. Jadi yang lingkaran itu sebenarnya orang-orang yang seperti ini.
selalu ingin keseimbangan hidup, jujur, tidak serakah, dan membela teman. Biasanya orang-orang yang seperti ini tipikal orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang senang inilah, artinya senang apa ya? Saya bilangnya senang untuk eh, lebih sosialnya tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ngerjain tugas kelompok, ini yang paling sering datang duluan ini biasanya gitu. Yang paling sering bikin rame ya ini gitu. Ya, jadi selamat untuk semua teman-teman yang sudah memilih gambar masing-masing, semuanya tetap ada positifnya. Yang nomor 4 tadi saya cuma intermezzo aja biar teman-teman nggak terlalu tegang. Itu biar kita tetap rileks karena ini mata kuliah teori akan sangat menghabiskan energi. Kayak gitu. Kemudian kita lanjut. Oke, Object Oriented Analysis and Design itu seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa Object Oriented Analysis and Design sudah jelas di sana ada analisis dan ada desain. Berarti desain itu seperti apa? Desain itu yang seperti tadi saya sampaikan bahwa itu adalah gambar, kayak gitu. Ada gambaran, ada kita membuat sebuah gambar di mana gambar itu akan apa namanya? Mempresentasikan bahwa eh, gambar tersebut akan menjadi perencanaan dalam pembuatan software ke depannya seperti apa gitu. Nah, software apa yang kita akan buat? Softwarenya itu nanti beraneka ragam kayak gitu. Jadi sangat bervariatif tergantung teman-teman mau buatnya apa gitu. Kemudian ada analisis di situ. Kenapa ada analisis? Karena di sini kurang lebih sama seperti mata kuliah analisis bisnis proses kayak gitu. Di mana teman-teman akan berpikir kira-kira proses ini aliran datanya seperti apa, alurnya seperti apa, ya. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Nah, di sana ada pemikiran seperti itu. Kemudian ada object oriented. Object oriented ini berarti kita membuat sebuah objek atau membuat sebuah model di mana model itu kita buat sekali tapi bisa dipakai berkali-kali. Contoh, model apa yang kita bisa pakai berkali-kali yaitu adalah model login. Login pada sistem itu kita buatnya sekali aja, tapi kita bisa panggil berulang kali. Itu contohnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ngakses sebuah sistem, misalnya Facebook kayak gitu, terus teman-teman belum login, terus mau lihat profil orang, mungkin disuruh login dulu baru boleh lihat profil tersebut, kayak gitu. Nah, itu salah satu model objek yang terorientasi, di mana objek tersebut kita sudah buat dalam dalam hal apa ya, dalam hal satu model yang bisa dipakai berulang kali. Itu maksud dari object oriented. Sedangkan analisa yang tadi saya sampaikan dan desain juga yang sudah saya sampaikan. Gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Dari berapa nih? Empat kata ya, dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang yang tadi sudah saya sebutkan. Gitu. Jadi sama halnya ketika kita mau bikin rumah, kita harus punya perencanaan, kita harus punya dasar kira-kira kenapa kita buat ini, kenapa ada desain ini, kenapa begini, kenapa begitu, itu jadinya ya. Oke, selanjutnya ya ini kalau pengertian menurut buku. Jadi kalau yang tadi menurut sekilas aja, tapi kalau menurut buku adalah analisis yang memeriksa requirement. Requirement itu adalah apa? Kebutuhan gitu dari sudut pandang kelas-kelas dan objek gitu. Kemudian yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan yang mengarah ke arsitektur. Yang tadi saya bilang arsitektur, kita belajar tentang arsitektur software gitu. Didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Jadi objek-objek sistem itu seperti login, seperti profile ya, kemudian ada pengaturan dan sebagainya, itu model dari objek-objek sistem. Kemudian eh, cara baru memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Ya, sekitar dunia nyata ya itu ya seperti yang tadi saya sampaikan. Contohnya adalah pembuatan rumah gitu. Nah, bagian terpenting dari rumah itu apa? Semua penting gitu. Nggak ada yang nggak penting. Pintunya harus ada, jendela harus ada, atap harus ada, semuanya penting gitu. Kemudian dasar pembuatan adalah objek, kemudian merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Entitas itu adalah apa? Pengguna sistem. Itu kita bisa sebut sebagai entitas. Gitu. Nah, nanti entitas lebih lanjut, lebih lengkapnya seperti apa nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian tujuan dan fungsi. Kenapa sih kita harus mempelajari OOAD kayak gitu ya? Tujuan atau fungsinya adalah apa? Untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat. Ya, tadi yang sudah saya sebutkan, kalau seandainya ada sebuah perangkat lunak atau sistem, tapi nggak punya
perencanaan di awal, sudah pasti pada saat pembangunan akan rusak. Kenapa rusak? Karena terlalu banyak intervensi. Nanti dilihat, oh ini kok kayak gini, oh ini kok kayak gini, kayak gitu ya. Sama seperti membuat rumah. Kalau kita membuat rumah, contoh, oh kamarnya saya nggak mau deh di sebelah kiri, saya mau di kamarnya di sebelah kanan. Terus di belakang posisinya. Terus nanti di belakang kamar ada kamar mandi, terus ada dapur. Dapurnya sebelah sini aja, samping samping kamar mandi. Nah itu kalau nggak ada perencanaan di awal, coba teman-teman bayangin, misalnya kita mau buat rumah tapi nggak ada perencanaan, pasti tukangnya pasti kesel. Tukangnya udah pasti udah, aduh, kok kayak gini sih? Kenapa kok nggak bilang dari awal? Ya itu. Karena untuk memindahkan kamar dari posisi yang sebelumnya di kiri dan pindah ke kanan, itu akan membongkar pondasi. Itu sama halnya ketika kita membuat sistem. Ketika kita membuat sistem atau aplikasi, kalau tidak ada perencanaan di awal, kita mau pindahkan bagian login yang tadinya di sebelah kiri dan pindah di sebelah kanan, itu akan merubah sangat banyak gitu. Nah, teman-teman ibaratkan bahwa tukang bangunan yang tadi saya sebutkan itu adalah kita bisa simpelkan itu adalah programmer gitu. Jadi programmer itu sama pekerjaannya dengan tukang gitu. Cuman bedanya kalau programmer tukangnya lebih apa ya, lebih lebih keren aja di depan komputer. Padahal sebenarnya pekerjaannya atau tugasnya sama seperti tukang bangunan ya. Cuman tukang bangunan bedanya ya dia mungkin apa namanya, lebih kasar aja pekerjaannya. Kalau tukang tukang coding lebih lembut aja. Cuman otaknya yang habis gitu. Cuman beda itu aja. Kalau programmer atau tukang ngoding itu habisnya di otak. Kalau misalnya tukang bangunan itu habisnya di otot. Itu aja bedanya. Kemudian macam-macam teknik di sini ada macam-macam teknik dari desain dan analisa, yaitu ada DFD, pemrograman prosedural atau struktural, biasanya menggunakan DFD, data flow diagram. Mungkin teman-teman sudah dapat di mata kuliah ADSI, analisa desain sistem informasi. Kemudian ada juga yang menggunakan pemrograman berorientasi objek, yaitu UML, yang akan kita pelajari saat ini. Gitu teman-teman. Oke. Nah, lanjut. Ya, jadi dalam sebuah sistem itu ada yang namanya brainware atau sistem analis. Ini yang saya sebutkan bahwa nanti teman-teman kalau mempelajari lebih dalam mata kuliah ini, teman-teman bisa jadi sistem analis. Sistem analis itu adalah salah satu profesi dalam software developer di mana dia bekerja sebagai perencanaan, pengkoordinasian, merekomendasi, penelitian, itu adalah kerja dari sistem analis. Jadi sistem analis itu dialah yang bertugas untuk membuat perencanaan sebuah sistem gitu. Ibaratnya kalau di dalam pembangunan sebuah rumah, sistem analis ini hampir mirip dengan arsitek. Orang-orang yang arsitek kayak gitu. Ya, cuman teman berpikir aja secara logis, orang yang menjadi arsitek dengan orang yang menjadi tukang coding, mana gajinya orang yang menjadi tukang bangunan dan arsitek, mana gajinya lebih besar? Sudah pasti arsitek, ya kan? Sama halnya dengan ketika kita membuat program seperti ini, sistem analis gajinya jauh lebih besar daripada programmer. Itu bedanya. Gitu. Oke. Kemudian, ya, bahasa yang akan kita gunakan di sini atau model dari desain yang akan kita gunakan nanti adalah UML, Unified Modeling Language, di mana UML itu muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan mempelajari tentang UML, lebih banyaknya ke sana. Kemudian, ya, contoh visual modeling itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Pemodelan menangkap bagian-bagian penting dari sistem. Itu menurut Dr. James Rombach. Kemudian ada visual modeling adalah pemodelan menggunakan standar notasi grafis. Jadi ada gambar-gambar yang tadi seperti arsitek. Arsitek itu gambar modelnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti tampilannya nanti akan seperti apa. Maka nanti akan diterjemahkan oleh si programmer gitu. Sistem analisnya yang gambar, kemudian nanti diterjemahkan oleh programmer. Kenapa harus ada gambar? Kenapa nggak langsung aja dari ceritanya customer itu seperti apa, mintanya kayak gimana? Nggak bisa, karena programmer itu lebih ke teknis dia.
Sedangkan sistem analis ini dia yang menerjemahkan apa yang diinginkan oleh user atau oleh customer itu diterjemahkan ke programmer. Sehingga programmer itu mudah untuk memahami bahasa-bahasanya lewat bahasa teknis gitu. Nah, contoh, ada sebuah sistem di sini teman-teman bisa lihat gambar yang di sebelah kiri, yaitu ada order ya. Ini contoh ada orang order barang. Nah, barangnya itu disiapkan, kemudian dikirimkan. Kirimkan itu melalui darat, melalui laut atau udara. Misalnya, contoh ini adalah pembelian barang di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak dan sebagainya, atau e-commerce lainnya. Jadi ada yang order, ada yang memproses barangnya, kemudian barangnya itu nanti dikirimkan sampai ke customer. Kurang lebih seperti itu. Nah, proses manual seperti ini kan lewat telepon, dia nelpon kayak gitu. Kemudian si tukang tokonya itu nyiapin barang, kemudian dia kirim lewat ini kayak gitu. Nah, bagaimana membuat proses ini yang tadinya manual menjadi terkomputerisasi seperti yang di kanan gitu. Itu tugas kita dalam analisa desain. Jadi kita merubah proses yang konvensional tadi menjadi terkomputerisasi gitu. Itu yang akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan ke depan. Tapi karena sudah kepotong 3 jadi 13 lah ya gitu. Kurang UAS UTS jadi 10 lah gitu. Nah, kurang lebih segitu. Oke. Selanjutnya, nah, tantangan dalam pembuatan desain itu adalah apa? Kita harus memahami apa yang menjadi masalah dari sebuah user. Sedangkan masalah user itu sangat bervariatif. Kadang masalah dari bahasa ya, kadang-kadang kita misalnya wawancara dengan customer. Kadang-kadang customer itu pakai bahasa yang sulit kita memahami. Ya gitu. Sulit kita pahami itu adalah apa? Biasanya bahasa daerah ya kan. Mungkin customernya ini orang asli misalnya apa? Misalnya orang asli Zimbabwe customernya. Terus kita mau diskusi sama dia susah, kita nggak bisa bahasa Zimbabwe misalnya gitu. Nah, jadinya itu menjadi tantangan untuk kita. Kadang-kadang kita miskomunikasi aja akan membuat kesalahan yang fatal dalam sebuah software. Ya sama seperti kita mau bikin rumah untuk orang Zimbabwe. Orang Zimbabwe misalnya pengen rumahnya nggak pakai atap misalnya gitu. Oh, nggak pakai atap. Saya mau bikin rumah yang simpel aja kayak gitu. Cuman ada dari dinding-dinding bambu, kemudian ini modelnya kayak gini kayak gitu. Sedangkan kita di Indonesia nggak bisa kalau misalnya dibuat kayak gitu, misalnya seperti itu. Atau mungkin orang yang di sana mungkin atapnya dari alang-alang misalnya gitu ya. Terus ternyata kita di sini ternyata pakai atap genteng. Ah, nggak bisa kita buat seperti itu. Atau misalnya ada di beberapa daerah mungkin sering memakai seng, tapi kita di Bali kebanyakan pakai genteng. Nah, itu agak sulit kalau kita nggak benar-benar memahami kultur atau budaya mereka itu seperti apa. Jadi nanti ketika kita buatin rumah, ternyata rumahnya kita buat pakai genteng tapi mintanya pakai seng. Nah, itu ngerubah itu kan biaya, waktu, pasti terbuang. Nah, itulah gunanya adanya sebuah perencanaan di awal gitu. Oke. Pengertian requirement. Nah, yang tadi kita sudah ngomong soal requirement tadi kan di di slide sebelumnya. Di pengertian requirement itu apa? Requirement itu adalah kebutuhan sebenarnya. Apa yang dibutuhkan user itu kita sebut dengan requirement. Nah, requirement adalah kemampuan yang dibutuhkan user untuk mencapai tujuan. Ya, contoh requirement dalam sistem itu apa? Misalnya, sistem dapat melakukan login, itu requirement. Sistem dapat menampilkan foto, itu requirement. Sistem dapat menampilkan profile, itu requirement. Sistem dapat menampilkan nama lengkap, itu requirement. Sistem dapat membuat password minimal 8, maksimal 12. Itu adalah requirement. Sistem dapat membuat password kombinasi. Jadi harus dideteksi kombinasi passwordnya. Harus ada angka, huruf besar, simbol, dan sebagainya. Itu adalah requirement. Gitu. Kemudian requirement itu sudah pasti berasal dari klien. Klien itu siapa? User kita. Kayak gitu. Orang yang akan menggunakan sistem. Kemudian kontrak standar maupun spesifikasi. Itu jadi spesifikasinya apa? Misalnya contoh, saya mau bikin sistem tapi sistemnya harus online. Nah, spesifikasinya apa? Berarti berbasis web. Ya gitu. Berbasis mobile, itu kan bisa online juga kayak gitu ya kan. Jadi spesifikasi di awal itu sudah harus jelas.
dia mau bikin sistem atau aplikasi yang seperti apa. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, kesulitan mendapatkan requirement adalah apa? User tidak selalu mengetahui apa yang mau atau apa yang mereka butuh. Hal ini merupakan hal yang biasa melibatkan manusia. Kadang-kadang, contoh simple. Misalnya ada anak kecil, dia pengen sesuatu, tapi dia lupa namanya itu apa. Dia cuman bilang misalnya, saya pengen sesuatu yang bisa saya duduki, kemudian ada rodanya, saya bisa gelindingan, misalnya gitu. Atau saya bisa berjalan, kayak gitu. Nah, apa itu misalnya gitu? Ya, ya sebenarnya dia mintanya kayak gitu, tapi kita yang harus menerjemahkan. Oh, dia mintanya sepeda, gitu. Kita pastikan benar nggak sepeda yang dia minta. Tunjukkan gambarnya. Kayak gini yang dimau. Oh iya betul kayak gini gitu. Kalau ternyata dia mintanya dia mintanya motor tapi kita kasih sepeda kan itu nggak masuk akal gitu. Jadi itu yang kesulitan kita adalah di sana. Kita berwawancara atau berdiskusi dengan klien itu yang sulit. Nah, kemudian step visual modeling seperti apa? Ya, contoh seperti ini. Ada Zachman's Framework ya, namanya di sini teman-teman bisa lihat ada system requirement, ada use case model, ada class diagram, ada activity diagram, ada state chart, kemudian ada component diagram, ada deployment diagram. Nah, yang akan kita pelajari ke depan adalah seperti ini. Ada use case, ada class, ada activity, ada sequence diagram. Itu yang akan kita pelajari ke depan. Jadi teman-teman silahkan nanti bisa browsing-browsing aja dulu. Use case itu apa, kelas diagram itu apa, sequence itu apa, dan sebagainya. Kemudian, contoh simpel, kalau kita mau membuat sebuah sistem, kita diskusi dengan klien, kliennya minta apa, dan kita harus menerjemahkan itu seperti ini. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, misalnya teman-teman bisa lihat, kita lihat dari gambar yang paling sebelah kiri. Ya, jadi dari kiri, kemudian ke kanan, terus ke kiri lagi, baru ke kanan. Gitu, dari atas. Oke, jadi ketika saya, anggap saya sebagai software developer, saya cuma dikasih tahu oleh user atau klien, saya cuma dibilang gini, "Eh, saya mau membuat sebuah, sebuah eh, alat, gitu ya, sebuah alat, di mana saya itu bisa berayun-ayun, kemudian saya bisa merasakan sejuknya angin, dan tentunya saya bisa merasakan sebuah sebuah eh, fasilitas yang membuat saya itu nyaman, gitu intinya. Nah, kita sebagai software developer, kita harus menerjemahkan apa yang tadi dia minta. Nah, yang dia minta itu adalah requirement. Requirement-nya apa tadi? Yaitu satu adalah tadi bisa berayun-ayun. Oke, alat yang bisa berayun-ayun itu requirement-nya. Kemudian yang kedua apa? Ada kesejukan. Ketika saat dia berayun-ayun ada kesejukan. Oke, itu requirement juga yang kedua. Yang ketiga, dia bisa merasa nyaman. Nah, itu requirement-nya sudah kita kumpulkan adalah 3 dari hasil wawancara tadi. Setelah kita kumpulkan itu, nah setelah itu kita lihat bersama-sama kayak gitu. Oke, akhirnya dia buat. Ini dia tidak membuat perencanaan dulu di awal. Artinya saya sebagai sistem analis, saya tidak membuat perencanaan. Akhirnya saya langsung buat. Oke, ini sudah jadi. Yang Anda mau adalah seperti ini. Jadi Anda tinggal duduk aja di nomor 1 ya, gambar nomor 1 paling kiri, pojok kiri atas. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi si customer tinggal duduk aja, terus berayun-ayun. Nah, kalau modelnya seperti ini, gimana cara duduknya? Naiknya susah ke atas, ya kan? Kemudian ketika berayun-ayun, apakah ini nyaman? Tidak, karena ini kayu. Sangat tidak nyaman. Akhirnya si customer komplain. Oh, saya nggak mau yang kayak gini, ini nggak nyaman. Kemudian naiknya susah. Coba yang lain. Akhirnya dibuatlah yang lain seperti ini. Dibuat yang di sebelah kanannya gambar nomor 2. Dibuatlah seperti ini. Nah, waduh kalau kayak gini kan saya nggak bisa berayun. Saya akan nabrak pohonnya. Oke, akhirnya dibuatlah yang nomor 3. Nomor 3 sebelah kanannya lagi, ya. Dibuat nomor 3, dipotonglah tengahnya. Terus customer bilang, waduh, kalau misalnya kayak gini kan saya bisa ketindihan pohon.
kalau bolong ini tengahnya. Akhirnya dia kesel juga. Ya udah deh, saya ikat aja tali sama saya ikat aja kayu di bawah. Sudah, silahkan berayun-ayun sendiri gitu di situ. Akhirnya dia bilang, waduh kalau kayak gini saya bisa batal aja deh buat sistem sama kamu kayak gitu. Akhirnya si sistem analis nggak juga menyerah. Dibuat lagi sebuah model yang sebelah kanan lagi gambar nomor 4 pojok kanan atas. Nah, dibuat seperti ini. Ambil sofa, ditaruh sofa, terus dikasih tali. Nah, ini sudah nyaman, bisa berayun-ayun. Tapi ini sangat berbahaya karena terlalu berat, bisa patah dahannya. Akhirnya bisa membahayakan nyawanya dia. Akhirnya dia bilang nggak mau deh gitu. Akhirnya sistem analisnya ngambul. Ya udah nih, saya tebang aja deh pohonnya kayak gitu. Nih terserah mau bikin apa, buat dari situ. Tuh. Akhirnya si customer bilang, oh kalau kayak gini nggak bagus. Ya udah, kayak gimana? Dibuatlah lagi gambar sebelah kanan ini. Dilihat sebelah kanannya kayak gini maksudnya kayak gitu. Tali nggak ada apa-apa bergelantungan kayak gitu. Waduh, kalau kayak gini kan saya kayak Tarsan gitu. Nah, akhirnya dia bilang, ya udah deh, saya buatin aja yang kayak gini gimana? Dibuatin lah yang megah sekali kayak gitu. Jadi roller coaster dibuatin gitu. Ini bisa berayun-ayun kok kayak gitu. Tetap sejuk, bisa jalan-jalan. Tapi saya nggak mau kalau tetap sejuk dan berayun-ayun seperti ini kayak gitu. Dan saya nggak mau kalau dia berjalan-jalan seperti ini sangat berbahaya untuk saya. Saya nggak mau. Akhirnya dia minta lagi kayak gitu. Si sistem analis buatlah dia gambar nomor 7 ya, gambar nomor 7. Ya, dia lihat cuman satu pohon yang sudah ditebang. Kesel, duduk aja di sini deh kayak gitu. Daripada saya capek kayak gitu. Akhirnya si customer bilang, waduh ini nggak menjawab sekali pertanyaan apa permintaan saya ini kayak gitu. Ya udah dia buat lagi sekali. Akhirnya dia buat yang gambar nomor 8 pojok kanan bawah. Ada ban, ada tali. Nah, kayak gini gimana? Ah, yang inilah yang saya mau gitu. Nah, menerjemahkan apa yang diminta oleh customer itu adalah tugas dari sistem analis dan itu harus digambarkan dulu. Kalau kita langsung buat seperti ini, coba kalian lihat 8 kali kesalahan yang dia buat sampai menemukan apa yang diminta oleh seorang customer. Nah, disitulah yang membuat kita akhirnya harus adanya perencanaan dulu di awal, harus digambar dulu modelnya seperti apa, baru dibuatin gitu. Inilah yang kita bisa sebut sebagai software engineering atau kita bisa sebut sebagai apa namanya? Permintaan dari customer seperti apa dan kita harus menggambarkan permintaan tersebut supaya memastikan betul nggak modelnya kayak gini, betul nggak kayak gini, betul nggak kayak gini, gitu. Nah, dari situ kita bisa paham dan akhirnya kita bisa membuatkan sebuah sistem atau software yang sesuai dengan keinginan dari customer, ya gitu. Oke, mungkin dari saya materinya segitu dulu biar teman-teman paham dulu kira-kira kita ke depannya itu mempelajari tentang apa, kemudian modelnya seperti apa, kemudian nanti bahasa yang akan kita pakai itu apa, yang tadi sudah saya sebutkan yaitu UML gitu ya. Jadi silakan mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Sebelum itu silakan absen dulu, di screenshot di bagian ini dan disimpan, nanti upload di Google Classroom. Saya akan bukakan eh, assignment di sana, nanti teman-teman silakan upload sebagai absensi. Silakan di screenshot di sini, di bagian ini. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk absensi sambil mungkin ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Izin Pak dari saya Pak. Ya silakan. Tadi kan Bapak ada menjelaskan UML. Betul. Dan waktu ini sih saya bertanya-tanya, mungkin dari Bapak sendiri ada nggak software khusus atau apa gitu untuk yang dipergunakan membuat UML tersebut, Pak? Oke, bisa. Nanti saya setelah ini ya, setelah teman-teman absensi nanti saya contohkan yang modelnya seperti apa ya. Atau software yang digunakan apa gitu, boleh. Ya, terima Baik Pak, kasih. terima kasih. Ya, sama-sama. Saya keep dulu, nanti saya jawab setelah teman-teman absen. Ada lagi mungkin selain Surya? Absennya di mana, Pak? Di screenshot aja. Absennya nanti di Classroom. Screenshot bagian Makasih. ini, nanti upload di Classroom ya. Oke.
Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Teman-teman yang lain mungkin nggak ada, cukup itu saja. Kalau nggak ada, ya saya akan bantu jawab pertanyaan Surya dulu ya. Oke, kita stop sharing dulu, kemudian saya akan contohkan di sini. Oke, ya jadi saya akan share di chat. Ini salah satu model UML yang bisa online. Ini saya share yang online dulu. Nanti yang nggak online ada. Yang online teman-teman bisa lihat di sana. Ada apa namanya? Ada link di chat. Teman-teman bisa lihat. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang nggak bisa lihat, teman-teman bisa perhatikan aja. Saya share screen. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat nanti. Sorry, ini saya ulang. Nah, ini teman-teman bisa ada pilihan. Ada create new program atau open existing diagram. Jadi kalau kita save di Google Drive. Hasil dari gambaran kita itu kita bisa simpan di Google Drive. Ini secara online. Nah, biasanya teman-teman boleh gunakan yang ini kayak gitu ya. Banyak sebenarnya ada pilihannya. Ada juga selain dari ini teman-teman bisa eh, lihat ada banyak. Ini saya contohkan yang lain adalah visual paradigm. Ini dia. Nanti saya coba carikan yang sudah krek-krekan untuk belajar dulu ya. Eh, visual paradigm ini modelnya seperti ini. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Iya. Terlihat, Kelihatan. Pak. Oke. Terlihat, Pak. Ya. Jadi kurang lebih ini visual paradigm. Ini yang offline. Ini teman-teman harus install di laptop. Kalau yang ini visual paradigm. Tapi kalau nggak mau install di laptop, teman-teman boleh pakai yang ini. Yang tadi saya buat appdiagram.net kayak gitu. Nah, ini misalnya saya create aja ya baru uh, saya ini harus apa namanya ke harus dibuat di Google Drive sih ini sebenarnya. Ini nggak apa-apa. Saya coba dulu. Atau saya cancel aja bisa. Ini bisa dipilih ya. Jadi Google Drive, OneDrive, ada device dan seterusnya. Ini boleh dipilih device kalau nggak mau ditaruh di Google Drive. Nah ini misalnya create new diagram, taruh di device, saya create. Nah ini misalnya contoh, saya mau taruh di apa dokumen misalnya AAA misalnya gitu, save. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada berbagai macam. Ini ada teman-teman bisa lihat di sini ada general, ini generalnya. Kemudian ini ada Miss, ada advance, ada basic, ada row, flowchart, ada bootstrap. Ini untuk tampilan yang tadi saya bilang kalau teman-teman bikin web, ini ada di sini ada model button ya, ada model menu di sini. Ini kurang lebih kayak mockup ya, mockup atau tampilan nanti aplikasinya seperti apa. Ini ada loading kayak gitu ya. Ini ada pagination. Kalau di web itu kan ada pagination. Kemudian ini ada model. Nah, kayak gini teman-teman bisa close, ada save gitu ya. Hmm. Nah, teman-teman tinggal drag drop aja caranya. Ini kalau untuk yang tampilan web. Untuk bikin tampilan webnya. Nah, kalau yang kita akan pelajari adalah yang UML ini. Nah, ini UML. Nah, ini ada aktor, kemudian ini ada destruction. Nanti akan saya ajari gimana cara menggambarnya. Nah, ini ada objek, kemudian di sini juga ada class name ya. Ada banyak. Ini banyak sekali, tapi nanti akan kita pelajari adalah di sini gitu. Ini ada boundary ya. Nanti boundary itu apa? Kemudian ini ada entity object. Kemudian ini aktor tadi atau entitas. Ini ada activity seperti apa. Ini ada end. Ya ada start juga. Startnya di oh ya, startnya langsung dari aktor.
Kemudian ini ada kontrol objek, ini ada juga eh, ini juga ada boundary objek, kemudian ada banyak ya di sini ada looping ya. Kemudian nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan ini semua gitu. Ini ada relation, ada dependency, ada relation, ada generalization, ada inner class, kemudian ini ada apa namanya phone message dan seterusnya. Nah, kalau visual paradigm kurang lebih sama juga seperti ini. Ini ada implementation sama aggregation. Kurang lebih ada seperti ini nanti di apa namanya? Di visual paradigm. Ini sama. Ada model-modelnya kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini kan. Nih di sebelah kiri ini ada dia di sini. Ada kelas, ini ada objek, ada aktor, ada apa segala macam. Sama kok. Tampilannya kurang lebih hampir mirip. Hanya bedanya yang ini offline, ini teman-teman harus install. Ya kan kadang-kadang laptopnya mungkin udah apa namanya, udah nggak up to date. Jadinya laptopnya udah nggak kuat untuk nginstal ini. Boleh pakai yang online. Ya, di samping itu juga kalau pakai online kan kalau tersimpan di Google Drive, teman-teman kerja di mana aja tetap bisa. Nggak harus kerja di satu laptop. Misalnya contoh teman-teman kerja di laptop sekarang. Terus nanti besok ke kampus lupa bawa laptop. Nah, teman-teman tinggal buka Google Drive aja, kerjain di laboratorium atau komputer lab, itu bisa. Gitu. Jadi nggak harus, kalau misalnya ini enaknya gitu sih. Yang penting online. Gitu. Ya, oke. Ada lagi mungkin yang ditanyain? Silahkan. Itu aplikasinya kurang lebih. Nanti saya akan pandu gimana cara menggunakannya. Saya Pak izin bertanya Pak. Oke, silakan. Jadi untuk aplikasi yang visual paradigm ini hampir Mm-mm. mirip sama Power Designer ya Pak? Apa kita bisa juga menggunakan Power Designer untuk buat UML ini Pak? Boleh pakai Power Designer, boleh. Tapi kalau Power Designer itu terbatas. Terbatas itu dalam artian karena Power Designer itu didesain bukan untuk UML sih. Dia lebih ke arah apa ya, CDM, PDM, database itu dia lebih ke arah ke sana. Dia Oh, lebih ke baik. arah, lebih ke arah entity relationship diagram atau ERD yang tadi saya bilang gitu. Boleh kalau mau pakai Power Designer boleh, tapi memang kurang begitu lengkap. Lebih lengkap sebenarnya Visual Paradigm yang tadi saya bilang. Itu lengkap dia, lengkap banget. Bahkan yang tadi yang saya contohkan yang online itu, yang tadi di appdiagram.net atau draw.io, saya biasa bilang, draw.io. Nah, itu kurang begitu lengkap. Lebih lengkap di sana sih gitu. Tapi untuk belajar di awal saya rasa cukup memang untuk draw.io atau Visual Paradigm itu. Nah, teman-teman silahkan nanti saya akan sharing juga kalau saya dapat nanti kalau saya masih punya instalannya nanti saya share nanti teman-teman biar tinggal download aja. Tinggal tinggal download sama tinggal install gitu aja udah cukup. Ya, nanti saya coba carikan ya. Kalau memang berat boleh pakai yang ini, nggak masalah. Yang penting ini notasi-notasi gambarnya itu tetap benar gitu maksud saya. Oke, ada lagi mungkin selain Surya dan Rizky tadi? Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Kemudian satu lagi, untuk kelompoknya minggu depan sudah terbentuk ya teman-teman ya, karena kita akan memulai minggu depan atau 2 minggu lagi. Kita akan mulai tugas berkelompoknya. Jadi saya harapkan minggu depan sudah ada nama-nama kelompok yang nanti saya minta untuk dipublish di Google Classroom. Ada yang bertanya ya di chat sebentar. Sorry, Pak, maaf tadi saya di slide macet mau screenshot yang bagian pohon nggak apa-apa pakai yang barusan Pak, nggak apa-apa pakai yang mana aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kan ini juga saya akan upload di Google Classroom. Ini mau di-download terus dicari gambar pohon yang tadi boleh, nggak apa-apa ya, jadi nggak masalah. Ya kalau untuk masalah absensi tenang aja, sama saya nggak usah ribet. Kalian Yang penting kalian bisa UAS gitu aja, udah cukup. Saya orangnya nggak terlalu suka ruwet mikirin masalah-masalah yang kayak gitu.
Itu udah kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya ngurusin itu, nanti yang lain-lain nggak selesai. Masih banyak urusan saya, meriksa tugas kalian, yang lain-lain, mending itu yang saya urusin. Oke? Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu lagi, tapi nanti untuk pertemuannya nanti sesuai tadi saran dari teman kalian, minta voting. Nanti saya akan coba voting. Oke. Ada lagi? Kalau memang nggak ada, ya sudah. Saya tidak mau terlalu berlama-lama, kasihan juga kuota teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, Siang, Pak. terima kasih. Sama-sama.